Bab 10 Pertanyaan Baru. Queen menatap pesan itu lama dan keras dan membacanya kembali beberapa kali. Tidak mungkin, apakah aku mendapatkan XP dari membaca buku fantasi itu? Queen segera harus mengujinya. Setelah membaca beberapa buku berbeda tentang kemampuan, tidak ada yang memberinya XP tetapi untuk beberapa alasan buku ini melakukannya. Queen kemudian langsung mengambil cerita fantasi lainnya. Salah satunya tentang naga kali ini berjudul, Reinkarnasi Menjadi Manusia. Dia melakukan hal yang sama seperti sebelumnya dan membaca sekilas sebagian besar tetapi memastikan untuk membaca bagian-bagian penting. Kemudian ketika dia menutup buku itu tidak ada reaksi. Ini tentu saja diharapkan. Kemudian Queen ingin menguji hal lain, dia mengambil buku lain yang juga tentang vampir dan melakukan hal yang sama. Ketika dia menutup buku meskipun hal yang sama terjadi, sistem tidak memiliki reaksi sama sekali. Pada akhirnya, Queen berteori bahwa setelah membaca semua buku, dia telah memperoleh begitu banyak pengetahuan tentang kemampuan sehingga sistem telah menghadiahinya untuk itu. Bahwa mungkin sistem baru saja memberikan pesan yang tertunda. Dia tidak percaya bahwa buku tentang vampir entah bagaimana terkait dengan sistemnya. Ya, dia tidak mau mempercayainya. Ketika Queen selesai memeriksa barang-barang di perpustakaan, dia menyadari bahwa Vorden telah menghilang dari meja dan tidak lagi berada di perpustakaan. Dia pasti bosan dan pergi ke tempat lain. Queen melihat keluar jendela dan melihat matahari mulai terbenam. Dia telah berada di perpustakaan selama total 6 jam sejauh ini dan waktunya berlalu dengan cepat. Kemudian ketika Queen baru saja akan pergi, dia menerima pesan lain dari sistem. Quest harian telah selesai. Hindari sinar matahari langsung selama 8 jam. 5 XP telah diberikan. 100 pengalaman. Queen akhirnya menyelesaikan pencarian harian keduanya. Perjalanan dari sekolah memakan waktu sekitar 2 jam dan dengan waktu yang dihabiskan di dalam ruangan dan di perpustakaan, Queen dapat menyelesaikan tugas dengan mudah. Setiap kali Queen menerima pengumuman, dia mendapat perasaan puas melihat jumlahnya naik mendekati 100. Dia tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi setelah dia mencapai tujuan. Tebakan terbaiknya adalah naik level. Lagi pula, sistem bahkan menyatakan bahwa dia tidak dapat menggunakan fitur tokonya sampai dia setidaknya level 10. Satu-satunya hal yang diinginkan Queen saat ini adalah cara yang lebih cepat untuk naik level. Hanya dengan 2 quest harian sehari, butuh waktu berhari-hari sampai Queen mencapai level 2. Saat ini, meskipun tidak banyak yang bisa dia lakukan selain menjalani kehidupan sehari-harinya seperti biasa. Saat Queen meninggalkan perpustakaan, dia memutuskan untuk menuju ke arena pertempuran, ada teori yang ingin dia uji. Tetapi saat dia berjalan melalui lorong sekolah, dia bisa melihat seorang anak didorong ke dinding oleh siswa lain. Anak laki-laki di dinding tampak seperti dia sudah dipukul beberapa kali dan memiliki tanda di wajahnya. Jadi itu sudah dimulai, pikir Queen. Queen berhasil melihat sekilas jam tangan anak laki-laki itu dan melihat bahwa nomor di atasnya menunjukkan bahwa itu adalah tingkat kekuatan 1,2. Queen cukup terkejut dengan hal ini karena orang yang melakukan intimidasi itu sendiri cukup lemah yang merupakan kejadian yang jarang terjadi. Satu-satunya orang yang bisa dia ganggu adalah orang-orang yang memiliki tingkat kekuatan seperti Queen atau Peter. Saat itulah Queen tiba-tiba menyadari siapa yang bersandar di dinding. Sebenarnya itu adalah Petrus. Queen tidak mengenalinya pada awalnya karena wajahnya berbalik ke arah lain. Queen sedang berdebat dengan dirinya sendiri apakah akan terlibat atau tidak. Dia membenci pengganggu lebih dari segalanya. Mereka telah menghancurkan kehidupan sekolahnya dan sepertinya segera dia akan menjadi target juga. Tentu saja, Queen juga ingin menguji kekuatannya saat ini dan dia telah menemukan kelinci percobaan yang sempurna. Siswa di depannya hanya pada tingkat kekuatan 1,2 sehingga ada kemungkinan besar dia bisa menang. Siswa itu mengangkat tinjunya lagi untuk memberi Peter pukulan lagi. Kamu pikir kamu bisa menabrakku seperti itu dan meminta maaf? Dia berteriak sambil mengayunkan tinjunya. Kemudian saat Queen berjalan melewatinya, dia berpura-pura jatuh dan menabrak siswa itu, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan dan meleset. Queen, kata Peter sambil melihat ke atas. Untuk apa itu? Kata siswa itu sambil melihat siapa yang baru saja mendorongnya. Siswa itu kemudian segera melihat arloji Queen dan tiba-tiba kepercayaan dirinya tumbuh.
Apa sih sampah level 1 seperti yang kamu lakukan? Aku menunggu untuk melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan seseorang sepertimu untuk muncul. Sepertinya saya kalah bertaruh dengan diri saya sendiri. Saya pikir itu setidaknya akan memakan waktu beberapa hari. Dan apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Peter mulai merasa sedikit khawatir tentang Quinn. Dia tahu di lokasi tes bahwa Quinn tidak memiliki kemampuan sementara siswa yang dia hadapi memilikinya. Peter berpikir mereka mungkin memiliki kesempatan jika mereka berdua bertarung bersama, tetapi Peter, pada akhirnya, terlalu takut. Dia telah terluka sepanjang hidupnya dan tidak ingin terluka lagi. Beginilah cara kerja dunia saat ini. Orang-orang di atas dengan kekuatan terkuat menindas yang lebih lemah dan pada gilirannya, mereka menindas yang lebih lemah. Ini adalah pertama kalinya siswa itu bertemu seseorang yang lebih lemah darinya dan tiba-tiba semua rasa sakit yang dia alami, dia ingin orang lain merasakannya juga. Dengan begitu dia tidak merasa seperti berada di bagian bawah rantai makanan. Quinn kemudian memperhatikan bahwa siswa itu memegang kedua tangannya di belakang punggungnya seolah-olah dia sedang menyiapkan sesuatu dan hal berikutnya yang terjadi menegaskan pikirannya. Suatu kemampuan telah terdeteksi. Memulai mode pertempuran. Quest baru telah diberikan. Pertarungan pertama, level kekuatan 1-2. Menangkan pertarungan untuk mendapatkan 50 XP. Tiba-tiba, Quinn memiliki senyum lebar di wajahnya. Beginilah cara dia naik level lebih cepat.